Bab 141. Pergeseran kemampuan bawaan. Api jahat itu melingkari tubuh Yi Tianyun, karena saat itu, jubah bayangan sedang melindunginya. Cepat! Ketika Huan Qin melihat api jahat, dia berseru. Ini adalah api jahat yang berasal dari dalam batu naga api, ditujukan untuk orang yang mengutak-atik batu naga api. Yi Tianyun menggertakkan giginya, cahaya di matanya tak kunjung padam. Waktu terus berjalan, dan waktu sebelum efek, jubah bayangan berakhir sudah singkat. Hiyaah! Yi Tianyun menjerit, ia terus membengkokkan pilar, menyebabkan retakan lebih banyak lagi pada sangkar, dan akhirnya 5 detik berlalu, dan Yi Tianyun masih belum bisa menciptakan celah yang cukup pada sangkar agar Huan Qin bisa melewatinya. Saat efek jubah bayangan berakhir, api jahat langsung memasuki tubuh Yi Tianyun dan mulai membakar bagian dalamnya. Yi Tianyun memutuskan untuk mengabaikannya sejenak, dan terus membengkokkan sangkar. Untungnya, karena kekuatan fisiknya sangat luar biasa, ia dapat menepis rasa sakit saat itu. Namun, ia sendiri tidak tahu berapa lama ia akan bertahan sebelum api jahat ini mulai merusak bagian dalamnya. Sekalipun kau sangat tangguh, kalau terus begini, kau akan mati. Huan Qin menatap Yi Tianyun dengan mata berkaca-kaca. Ia tak kuasa menahan teriakannya. Ia tak sanggup membiarkan penyelamatnya mati. Aku tidak akan mati, sampai aku menyelamatkanmu. Percayalah. Yi Tianyun menatapnya, dan tersenyum tipis. Anda. Air mata mengalir di mata Huan Qin. Dia menggigit bibirnya, karena ketidakberdayanya. Dia senang seseorang akan menolongnya. Tetapi dengan Heavenly Thunder Great Array yang sedang aktif, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tidak, dia tidak akan hanya duduk di dalam sangkar sambil menangis sambil melihat Yi Tianyun berusaha sekuat tenaga untuk membebaskannya. Hai! Bersamaan dengan raungan itu, Yi Tianyun memanggil lebih banyak kekuatan dari dalam tubuhnya, lengannya menjadi sedikit lebih besar, dan dia terus membengkokkan sangkar ke setiap sisi. Ledakan! Akhirnya pilar itu hancur, setelah usaha Yi Tianyun, dan Huan Qin berjalan keluar dari sisa-sisa kandang. Saat sangkarnya hancur, Heavenly Thunder Great Array pun tak berdaya, tetapi di saat yang bersamaan Yi Tianyun merasakan sakit di dalam dirinya, api jahat di dalam tubuhnya telah mengakibatkan kerusakan yang cukup parah, organ-organ dalamnya hangus. Dia terjatuh dan hampir tidak bisa membuka matanya, tetapi ketika dia hendak terjatuh, seseorang menahannya. Ia mencoba membuka matanya, dan ia melihat mata Huan Qin yang berkaca-kaca, dan ia mengatakan sesuatu, tetapi Yi Tianyun tidak dapat mendengarnya. Kesadarannya perlahan memudar, bahkan kultivator inti roh puncak pun bisa mati jika api jahat ini memasuki tubuh mereka. Yang bisa dilakukan Yi Tianyun hanyalah bertahan, dan berharap agar api jahat ini pada akhirnya akan mereda. Tidak lama kemudian dia merasakan angin sejuk masuk ke dalam tubuhnya, memadamkan api jahat di dalam dirinya, dan tiba-tiba rasa sakitnya mereda, dan dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Dia perlahan membuka matanya. Kemudian muncullah Huan Qin yang menarik perhatian, tengah menangis, memeluknya erat sekali seakan tak rela melepaskannya. Ini. Yi Tianyun menyadari bahwa sebuah rune ilahi di dahi Huan Qin menghilang, dan sekarang terukir di dadanya. Ia menyadarinya, karena dari sanalah angin sejuk itu berasal. Dia tidak tahu efek sampingnya, tapi dia tahu ini adalah sesuatu yang mahal bagi Huan Qin. Mentransfer rune ilahi kemampuan bawaan tidak hanya akan mengurangi umur seseorang, tetapi juga mengurangi basis kultivasi. Yang terpenting, kemampuan bawaan Huan Qin telah ditransfer kepadanya. Mengatakan kemampuan bawaan Huan Qin berkurang, setengahnya bukanlah hal yang berlebihan. Dia menilai bahwa mentransfer kemampuan bawaannya dengan atribut S adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Yi Tianyun saat itu. Yi Tianyun terharu, dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak menyesal menyelamatkan Huan Qin. Ding! Memperoleh kemampuan bawaan mata surgawi. Dia mendengar pemberitahuan di kepalanya bahwa dia baru saja memperoleh kemampuan bawaan. Kau mentransfer Divine Rune kepadaku, kenapa? Itu sesuatu yang sangat berharga, tak ternilai harganya. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya dan duduk. Ia pikir luka dalamnya akan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya, tetapi sepertinya Divine Rune Huan Qin benar-benar manjur. Aku tidak mau berutang apapun kepada siapapun. Huan Qin menyeka air matanya, dan berusaha membantu Yi Tianyun untuk bangkit kembali. Dia bahkan tidak peduli seberapa berharga Divine Rune-nya, asalkan dia bisa menyelamatkan Yi Tianyun. Tidak apa-apa, aku bisa berdiri sendiri. Kau yakin? Mentransfer Divine Rune itu masalah besar,
dan itu akan memengaruhi hidupmu mulai sekarang? Tanya Yi Tianyun. Ini bukan masalah besar. Seperti yang sudah kubilang, aku menolak berutang apapun kepada siapapun. Huan Qin berkata sambil tersenyum tipis. Kau bersedia menyelamatkanku, memberimu rune ilahi itu bukan masalah besar, anggap saja itu hadiah. Ini tak ternilai harganya, bagaimana ini bisa disebut hadiah? Yi Tianyun tersenyum, dan suasana sedih pun menghilang. Tapi jebakan yang dia pasang di sini benar-benar menghancurkan. Ya, aku tidak menyangka Lei Yun punya 2 Great Array. Bahkan dengan segel di luar yang hancur, aku tetap tidak bisa menghancurkan sangkarnya. Huan Qin tampak muram. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa membiarkanku lolos dari tempat ini, mungkinkah? Tidak diragukan lagi. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Yi Tianyun berdiri, ia khawatir Lei Yun akan melakukan hal lain, seperti mengirim tentara bayaran untuk membunuh mereka. Huan Qin mengangguk dan bergegas pergi bersama Yi Tianyun. Saat mereka hendak pergi, ia teringat sesuatu. Tunggu sebentar. Kemudian, di depan Huan Qin, Yi Tianyun mengambil mutiara bercahaya yang tertanam di dinding. Setidaknya aku akan menerima ini sebagai kompensasi. Huan Qin terdiam, dia pikir Yi Tianyun perlu melakukan sesuatu yang penting, ternyata. Bab 142, Instruksi. Setelah meninggalkan gua, mereka segera bersembunyi. Kita pergi sekarang juga, akan merepotkan kalau Lei Yun sampai tahu sesuatu, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Huan Qin mengangguk sambil melihat sekeliling dan berkata, tidak ada perahu di sekitar sini, apakah kamu punya rencana lain? Jangan khawatir, kurasa seharusnya ada elang raksasa di sekitar sini. Dia datang ke pantai bersama Huan Qin dan melihat sebuah kereta di sana. Itu adalah kereta King Liu Yun. Sejak mereka meninggal, tidak ada yang menggunakan kereta itu. Aku tidak menyangka ada kereta di sini. Apakah ini milik seseorang? Huan Qin terkejut. Ya, memang begitu, tapi mereka membuatku kesal, lalu aku membunuh mereka, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Aku tidak tahu siapa yang sebodoh itu, mereka hanya mencari kematian. Huan Qin tahu betapa kuatnya Yi Tianyun, tetapi yang terpenting adalah mencapai inti roh di usia semuda itu hal lain. Ayo kita tinggalkan pulau terpencil ini secepat mungkin, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Yah, memang benar, tapi kurasa di sinilah kita berpisah. Aku cukup yakin kita punya tujuan yang berbeda. Aku ingin kembali ke kota surgawi baru di dekat sini, kata Yi Tianyun. Tapi hanya ada satu kereta, kamu harus kembali dengan perahu. Saat berikutnya, Yi Tianyun memanggil naga hitam yang tentu saja mengejutkannya. Mengapa aku membutuhkannya? Kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Kau bahkan punya binatang ilahimu sendiri. Karena Huan Qin bukannya tidak tahu apa-apa tentang binatang ilahi. Memiliki binatang ilahi adalah prestis fraksi tingkat keempat, tak perlu dikatakan lagi ras roh juga punya binatang ilahi, yang membuat Huan Qin penasaran siapa Yi Tianyun sebenarnya. Aku hanya seorang tetua sebuah faksi. Anggap saja aku orang yang beruntung. Yi Tianyun tidak menyembunyikan fakta tentang naga hitam. Cepat atau lambat orang-orang akan mengetahuinya. Lebih jauh lagi, dia menyimpulkan bahwa Huan Qin tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadapnya, jadi tidak akan ada masalah. Hanya seorang penatua? Huan Qin berkata sambil tersenyum, kamu terlalu beruntung kalau kita bicara tentang menjilat. Bisa dibilang begitu. Yi Tianyun hanya tersenyum tipis. Kau menyelamatkanku, aku belum membalas budimu. Huan Qin dipotong sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Memberikan rune ini, untuk menyelamatkanku, sudah lebih dari cukup. Lagi pula, rune ini tidak bisa ditukar dengan uang. Rune ini tak ternilai harganya. Yi Tianyun meletakkan tangannya di dada, lalu tersenyum. Tidak, aku memaksa. Aku akan memberimu satu hal lagi. Huan Qin tersenyum tipis, lalu menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, cahaya kemasan menghilang ke dalam rune di dada Yi Tianyun. Bersamaan dengan cahaya kemasan itu, sebuah pengetahuan memasuki pikiran Yi Tianyun. Itulah caraku membalas budi. Yi Tianyun terkejut setelah mengetahui pengetahuan apa itu. Apa yang diberikan Huan Qin kepadanya bukanlah seni bela diri, melainkan metode pengukiran rune ilahi. Rune ilahi dibagi menjadi beberapa kategori, dan kebanyakan merupakan pengetahuan umum untuk ras roh. Meskipun ia dapat mempelajari rune master berdasarkan status barnya. Namun hal itu tidak berarti apa-apa jika ia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, dan dengan memperoleh penguasaan dalam rune master,
ia dapat menggunakan lebih banyak variasi rune. Mengenai hal ini, tidak hanya rune master saja, hal ini juga berlaku bagi blacksmith dan alchemist, misalnya teknik menempa spirit tool berbeda-beda di antara semua blacksmith, dan teknik yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda pula pada spirit tool. Dia tidak tahu apapun tentang rune yang ada, yang akan menjadi tugasnya di kemudian hari untuk menyelidikinya. Untuk saat ini mungkin dia bisa mencoba berbagai hal berdasarkan pengetahuan yang baru saja dipelajarinya. Tapi yang paling penting adalah Huan Qin mewarisi Yi Tianyun. Sebuah seni rahasia milik ras roh yang dalam keadaan normal tidak dapat diwariskan kepada siapapun. Tetapi karena Huan Qin adalah seorang saintes dari ras roh, mewarisi pengetahuan itu mungkin. Tetapi jika ada yang tahu tentang ini, Huan Qin bisa diasingkan. Kenapa kau memberiku pengetahuan ini? Yi Tianyun tak habis pikir mengapa Huan Qin rela melakukan sejauh ini untuknya, namun ia sungguh tersentuh. Memang benar ia menyelamatkan Huan Qin, tetapi Huan Qin memberinya lebih dari yang bisa ia bayangkan sebagai balasannya. Aku lupa menyebutkannya tadi, tapi aku mempercayakannya padamu bukan hanya untuk membalas budi, tapi juga demi ras roh. Huan Qin tersenyum dan berkata, aku akan kembali ke kampung halamanku. Kalau aku tidak bisa mengalahkan Lei Yun, ras roh akan dikuasai oleh kekaisaran Netherworld. Jadi, aku mewariskan seni rahasia ini padamu kalau ras roh tidak bisa melawan kekaisaran Netherworld. Yi Tianyun terkejut, karena kalau begitu, bukankah lebih baik kalau dia mewariskannya ke salah satu ras roh dan memerintahkannya untuk lari dan bersembunyi? Ini pasti yang Lei Yun cari, apa kau percaya padaku? Tatapan mata Yi Tianyun tampak rumit. Aku tidak tahu kenapa, tapi melihat tekadmu menyelamatkanku saat itu membuatku percaya padamu. Huan Qin tersenyum. Kau orang pertama yang rela melakukan sejauh itu untukku, bolehkah aku mempercayakan ini padamu? Yi Tianyun ingin menghiburnya dan memastikan dia bisa mempercayainya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kau tahu? Lagi pula aku tidak harus segera kembali ke kota, aku akan ikut dan membantumu. Yi Tianyun tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata, hanya itu yang bisa ia katakan. Ia tahu Huan Qin sedang mencoba menyelesaikan konflik internal, dan melawan rasnya sendiri mungkin tak terelakkan. Aku menghargai bantuanmu, tapi aku tahu kau masih punya banyak hal yang harus dilakukan, terutama karena kau kehilangan kesadaran tadi, kau terus-menerus menelepon bibimu. Dan kultivasimu, sejujurnya, agak rendah. Huan Qin tersenyum dan menepuk kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum. Aku mengerti perasaanmu, tapi lebih baik kau memanfaatkan seni rahasia ini semaksimal mungkin. Mungkin jika kultivasimu nanti lebih tinggi, lain kali kau bisa datang dan membantuku. Bahkan dengan kultivasiku saat ini, itu masih dianggap rendah. Yi Tianyun sedikit terkejut. Ya, kultivasi inti roh memang lumayan, tapi musuhku adalah transformasi inti, bahkan Food Spirit, dan tentu saja inti roh. Kultivasiku dulu transformasi inti. Sekarang karena segel itu, kultivasiku turun ke kondensasi inti. Kurasa kau terlalu gegabah jika mencoba membantuku, apa aku salah? Huan Qin berkata sambil tersenyum tipis. Tapi kau masih sangat muda, berilah waktu dan kau akan jauh lebih kuat. Lebih kuat dari siapapun, aku jamin. Kata-kata ini membuat Yi Tianyun bersemangat. Dia pasti akan menjadi yang terkuat, dan berdiri di puncak, memandang semua pemandangan dunia. Bab 143. Perbedaan. Berdiri di atas, itu ide yang bagus. Yi Tianyun tersenyum tipis. Cara terbaik untuk melindungi orang-orang yang dicintainya adalah menjadi lebih kuat dari siapapun. Hei, simpan saja narsismu untuk nanti. Aku masih di sini, loh. Huan Qin berkata sambil tersenyum, boleh aku tahu namamu? Yi Tianyun. Ia menyebutkan nama aslinya, lalu melepas topeng 100 transformasinya, memperlihatkan wajah aslinya. Ini wajah asliku, wajah yang kau lihat tadi palsu. Ketika Huan Qin melihat wajah asli Yi Tianyun, dia terkejut. Kamu? Apakah kamu serius? Di depannya berdiri seorang pemuda berusia 17 tahun, yang terlalu muda. Wajah Yi Tianyun yang diciptakan dengan topeng 100 transformasi dinilai dari penampilannya, setidaknya, seperti pria berusia 25 tahun. Bahkan sebagai seorang praktisi inti roh saja sudah mengejutkan, dan sekarang setelah ia mengungkapkan wajah aslinya, itu bahkan lebih mengejutkan. Spontan dia meregangkan wajah Yi Tianyun sambil berusaha memastikan apakah itu wajah aslinya atau bukan, yang tentu saja berakhir dengan kegagalan. Sudah selesai? Tanya Yi Tianyun tanpa daya. Ini cuma bercanda atau apa? Huan Qin terkejut.
Kamu sudah diinti roh di usia segini? Apa kamu jenius dari Divine Nation? Seperti yang kukatakan, aku hanya seorang tetua dari sebuah faksi kecil, Yi Tianyun menegaskan. Kemampuan bawaanmu pasti luar biasa. Huan Qin menggelengkan kepalanya. Seandainya saja kita tidak sedang berkonflik sekarang, aku pasti sudah mengundangmu ke negara kami dan memberimu gelar. Kamu hanya melebih-lebihkan sekarang. Yi Tianyun tiba-tiba tersenyum. Tidak berlebihan, kau pasti akan menjadi kultivator yang hebat di masa depan. Huan Qin berkata sambil tersenyum. Aku menantikan untuk melihat perkembanganmu saat kita bertemu lagi. Disinilah kita berpisah. Dan ya, Huan Qin bukanlah nama asliku, itu hanya gelarku di ras roh. Nama asliku adalah Ye Qingxuan. Dia terbang ke langit menaiki kereta yang ditarik oleh lang raksasa itu. Jaga kesehatanmu. Aku akan menyusulmu segera setelah urusanku selesai. Teriak Yi Tianyun. Jika kau bisa menemukanku dan aku masih hidup, aku akan menikahimu. Ye Qingxuan tersenyum dan berbalik menatapnya, lalu akhirnya berteriak. Tapi sebelum itu, hati-hati. Seketika kereta itu pun menghilang dari pandangannya. Ding! Misi selesai. Hadiah. 200.000 pengalaman, 10.000 poin gila, 100 kebaikan Huan Qin. Pesan penyelesaian misi muncul. Tidak ada misi lanjutan, mungkin jika Yi Tianyun memutuskan untuk ikut dengannya, akan ada misi lanjutan. Hanya saja dia sedang ada urusan sekarang, jadi mustahil untuk pergi bersamanya. Tujuan utamanya sekarang adalah Azur Menshahn yang mendalam. Segera dia memeriksa bila statusnya. Level 34, inti roh level keempat. Pengalaman 1.271.529 per 21.500.000. Titik gila 818.538. Prestis 430. Titik dosa 231. Teknik kultivasi. Seni ilahi utara gelap, seni rahasia Dewa Naga, seni ilahi Xuantian. Seni bela diri. Teknik hebat penyerap bintang, iblis darah melambung ke surga, telapak tangan transformasi surga 2, langkah Netherworld 2. Senjata. Tinju es, tombak ilahi iblis darah, pedang keabadian, kapak suci surga kekacauan, pedang panjang awan mengalir. Armor. Armor dewa, jubah bayangan, armor ilahi surga keotik, sepatu tempur surga keotik. Kemampuan ilahi. Mode gila, aura keberuntungan. Garis keturunan. Garis keturunan Dewa Naga. Kemampuan bawaan. Mata surgawi. Aksesori. Palu Dewa Tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, sabuk kekuatan, gelang iblis darah. Semua item. Pil obat pemulihan 10, paket hadiah LV41, nyawa 1, pil dewa sial, pil dewa ledakan, kartu pengalaman 20 kali, kartu poin gila 3 kali, kartu penguasaan 4 kali, kulit walrus 8, peraba gurita 6, tanduk sapi laut 8, mutiara bercahaya 6, DLL. Harta karun. Tungku ilahi api ungu. Gelar. Pelindung. Juru selamat. Api. Api abadi. Lebih dari 800.000 poin gila, butuh 200.000 lagi untuk menaikkan mode gila. Yi Tianyun sangat senang. Membunuh begitu banyak binatang iblis, sebelumnya memberinya begitu banyak poin gila. Dia bahkan bisa menaikkan level garis keturunan dewa, naga atau mata penaksiran sekarang, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya, karena dia harus menaikkan level mode gila secepat mungkin. Level berikutnya akan memberikan efek 8 kali lipat. Ini berarti dia bisa mendapatkan 8 kali lipat EXP, hampir seperti menggunakan kartu XP 10 kali lipat. Jual semuanya. Yi Tianyun menjual Netherworld Step dan barang-barang tak terpakai lainnya demi Crazy Points. Tujuannya saat ini sangat sederhana, mengumpulkan 250.000 Crazy Points lagi. Setelah menjual barang-barang dan seni bela diri tersebut, poin gilanya saat ini adalah 870.000 poin gila. 130.000 poin gila lagi untuk naik level. Mutiara bercahaya lumayan, harganya 5.000 poin gila. Yi Tianyun tersenyum dan segera menunggangi naga hitam, meninggalkan pulau itu. Ia berencana kembali ke kota surgawi baru untuk saat ini. Masih ada beberapa batu naga api yang tersisa di dalam gua untuk diserap Yi Tianyun, tetapi akan merepotkan kalau Lei Yun mengirim seseorang ke pulau itu karena sangkarnya telah robek dan perangkapnya telah dibongkar. Ketika dia pergi, dia melihat cahaya dari pulau itu. Ledakan. Tiba-tiba sesuatu menabrak pulau itu, menciptakan kawah.
Seorang pria berotot keluar dari kawah, memegang pedang raksasa di tangannya, dan tatapannya dingin. Langkah kakinya sangat berat, mengguncang tanah, dan tingginya sendiri hanya 2 meter. Dia kemudian berjalan ke dalam gua tempat Ye Qingxuan di penjara sebelumnya. Kemudian dia segera keluar lagi, wajahnya muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Arai Agung Tuan Lei Yun dibongkar? Apakah tetua ras roh datang ke sini? Sepertinya aku harus kembali dan memberitahu Tuan Lei Yun tentang ini. Kemudian dia menggenggam pedangnya erat-erat, dan mengayunkan pedang itu, hanya dengan satu ayunan saja, semua yang ada di sana rata dengan tanah, tidak menyisakan apapun. Seketika, pria itu melompat, dan menunggangi pedang panjang itu. Rune ilahi yang kuat terpancar dari pedangnya, yang kemudian melesat ke langit, dengan pria itu menungganginya. Kecepatannya beberapa kali lipat dibandingkan dengan naga hitam milik Yi Tianyun. Untungnya Yi Tianyun telah meninggalkan pulau itu. Pria itu akan menjadi lawan yang merepotkan bahkan bagi Tianyun. Bab 144, Adik Perempuan. Yi Tianyun menunggangi naga hitam kembali ke kota surgawi baru. Ia langsung menuju paviliun bintang untuk menyelesaikan urusannya secepat mungkin. Sebelum memasuki kota surgawi baru, ia segera mengenakan topeng 100 transformasi untuk menutupi identitasnya sekali lagi. Ia tidak ingin siapapun mengenali wajahnya, karena bisa merusak rencananya untuk mencapai rumah azur mendalam. Begitu memasuki paviliun bintang, ia segera memberi isyarat kepada petugas untuk mengantarnya menemui Diakon Huang. Ketika Diakon Huang bertemu Yi Tianyun, ia segera bertanya, "Ada apa? Apakah ada keperluan lain untuk perjalananmu?" Karena ia mengira Yi Tianyun belum berangkat ke Pulau Awan Iblis, karena baru beberapa hari sejak terakhir kali ia bertemu Yi Tianyun. "Tidak, aku sudah selesai membunuh semua monster iblis di pulau ini. Ini mayatnya, ambil bagian manapun yang kau butuhkan." Yi Tianyun berkata lugas, "Dan seperti janjimu, kau bisa membayarku dengan material." Yi Tianyun menambahkan dengan senyum tipis di wajahnya. "Apa? Kok bisa secepat itu?" Diakon Huang benar-benar terkejut dengan pernyataan Yi Tianyun. Yang ia tahu, untuk mencapai pulau itu, seseorang membutuhkan setidaknya setengah bulan dengan perahu atau kapal. Kecuali Yi Tianyun menggunakan metode khusus, mustahil Yi Tianyun bisa bolak-balik dalam waktu sesingkat itu. "Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Semuanya ada di sini," kata Yi Tianyun sambil meletakkan cincin penyimpanannya di atas meja. Diakon Huang menatap Yi Tianyun dengan tak percaya, pikirnya, pasti cuma bercanda. Diakon Huang mengambil cincin penyimpanan Yi Tianyun dan memeriksa isinya untuk memastikan perkataan Yi Tianyun. Dia tidak percaya dengan matanya sendiri saat melihat mayat binatang iblis bertumpuk seperti gunung. Dia benar-benar bingung dengan jalan pikirannya. "Sebanyak ini? Kau berburu sebanyak ini sendirian?" Diakon Huang tak percaya, jumlah yang dilihatnya sungguh di luar batas normal. "Tidak. Aku akan bilang aku melakukannya dengan seorang teman." "Apa ada masalah?" kata Yi Tianyun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika jumlah ini saja sudah mengejutkan Diakon Huang, bayangkan jika dia bilang dia benar-benar berburu sebanyak ini sendirian. "Tidak, tidak ada masalah sama sekali." Diakon Huang tampak agak lega dengan jawaban Yi Tianyun. "Bisakah kamu melakukannya sedikit lebih cepat?" "Aku masih ada urusan," tanya Yi Tianyun dengan ekspresi acuh tak acuh. "Ya, kita bisa mempercepatnya. Satu hal, bahan apa yang kamu butuhkan?" tanya Diakon Huang sambil menghitung setiap binatang iblis di dalam cincin penyimpanan. "Tidak ada bahan khusus yang kubutuhkan, aku hanya butuh bahan untuk menempa alat jiwa," kata Yi Tianyun, tampak tidak tertarik dengan percakapan itu. "Menempa alat jiwa? Apakah kau yang menempa alat jiwa ini? Atau temanmu?" tanya Diakon Huang, tampak sangat terkejut dan tertarik. Yi Tianyun agak bingung dengan ekspresi Diakon Huang. "Apakah itu penting?" "Tidak, tidak, tapi yang ku tahu, tidak banyak pandai besi yang bisa menempa alat jiwa di sekitar sini. Jadi, jika ada orang lain yang bisa menempa senjata seperti itu, kami dari Paviliun Bintang berharap bisa bernegosiasi agar dia juga menempanya untuk kami," kata Diakon Huang sambil tampak sedikit malu. Mata Yi Tianyun berkilat, sepertinya ini usulan yang bagus. Namun, ia segera menyadari bahwa ia perlu naik level lebih cepat untuk bertarung di Azur Menshah yang mendalam. Naik level dengan menempa terlalu lambat. "Maaf, teman saya sedang sibuk saat ini, mungkin lain kali saja." Yi Tianyun menjawab, karena ia tidak ingin berpura-pura untuk saat ini. Mendengar penolakan Yi Tianyun, Diakon Huang tampak tidak keberatan sama sekali, ia hanya mengangguk dan berkata,
jika teman-temanmu punya waktu luang, tawaran kami masih berlaku, kami akan memberikan hadiah yang besar. Sikap ini sangat umum dan Yi Tianyun juga menyadari fakta ini. Pandai besi adalah profesi yang sangat terhormat, mereka diterima di mana saja. Soal binatang iblis yang kau bunuh sebelumnya, kami sudah selesai menghitungnya. Kami bisa menukarnya dengan 15 material alat jiwa. Apa kau setuju? Tanya Diakon Huang dengan murah hati. Baiklah. Yi Tianyun baik-baik saja dengan jumlah itu. Ding! Misi selesai. Hadiah. 500.000 XP, 2 juta emas, 10.000 poin gila, 10 undian lotre, 100 keistimewaan paviliun bintang. Yi Tianyun sedikit puas dengan misinya. Misinya mudah dan hadiahnya bagus. Tunggu sebentar. Ju kecil. Ayo, aku butuh bantuanmu, kata Diakon Huang sambil memanggil seseorang. Tak lama kemudian, terdengar suara perempuan menjawab panggilan Diakon Huang. Ada apa, Diakon Huang? Kau menelepon. Sesosok wanita melangkah keluar dari aula. Melihat para wanita di depannya, mata Yi Tianyun terbelalak kaget. Tuan Paviliun Zeti? Tanya Yi Tianyun tak dapat menahan diri. Penguasa paviliun? Tidak. Kau pasti salah. Aku tidak punya kualifikasi untuk menjadi penguasa paviliun. Wanita itu berkata sambil terkikik pada Yi Tianyun. Masih terkejut, Yi Tianyun mengamati wanita itu lebih dekat, dan langsung menyadari bahwa dia sebenarnya bukan Ziwei seperti yang dipikirkannya. Namun, dengan kemiripan 90% di antara keduanya, ia yakin bahwa wanita di depannya adalah saudara kembarnya. Nama: Ju Yusuan. Kultivasi: pemurnian roh tingkat ke-9. Perlengkapan: alat roh kelas tinggi. Seni bela diri: rencana memutar awan, jalan di awan, DLO. Kekuatan tempur: 16.000. Kelemahan: dia tidak peduli membaca sisa statusnya, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Apakah kamu punya saudara perempuan? Yi Tianyun bertanya, setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, sebelum wanita di depannya sempat berkata, Diakon Huang langsung menyela. Tuan muda, maksud Anda kenal seseorang yang mirip sekali dengannya. Ekspresi Diakon Huang meyakinkan Yi Tianyun bahwa ia serius dengan masalah ini. Yi Tianyun tetap tenang dan menjawab dengan santai. Ya, saya kenal seseorang, dan entah kenapa dia terlihat sangat mirip dengan wanita cantik di depan saya ini. Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Diakon Huang langsung tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Sekarang, beritahu aku di mana dia? Aku akan memberimu hadiah besar untuk itu. Kata Diakon Huang sambil menatap Yi Tianyun dengan wajah cemberut. Ketika Yi Tianyun ingin menjawab Diakon Huang, Ju Yusuan langsung berkata dengan gembira. Kau melihat adik perempuanku? Di mana dia? Ayo, beritahu aku. Kata Ju Yusuan sambil melompat-lompat kegirangan. Ia sangat gembira dan langsung melompat ke bahu Yi Tianyun. Namun, ia segera menyadari apa yang sedang dilakukannya dan mundur selangkah, berusaha menenangkan diri. Maaf, aku terlalu bersemangat mendengar kabar itu. Begini, dia sudah pergi begitu lama, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan tidak ada kabar tentangnya. Dia melarikan diri, dan tidak pernah bercerita tentang dirinya kepada siapapun. Katanya sambil tampak malu. Melarikan diri dari rumah? Yi Tianyun bertanya-tanya. Ya benar. Dia sudah pergi selama beberapa tahun. Saya tidak tahu kondisinya, jadi bisakah Tuan muda memberitahu saya di mana dia? Tanya Ju Yusuan bersemangat. Yi Tianyun mengerjap dan langsung mengalihkan perhatiannya kepada Diakon Huang. Kau tidak pernah tahu tentang dia? Yi Tianyun bertanya kepada Diakon Huang untuk mengonfirmasi beberapa teori yang ada dalam pikirannya. Tidak, dunia ini terlalu luas untuk kita temukan. Ada begitu banyak tempat di luar benua perbatasan surgawi, jadi kita tidak bisa membuang-buang tenaga dan sumber daya untuknya, kata Diakon Huang sambil tersenyum. Yi Tianyun bisa merasakan bahwa Diakon Huang tidak berbohong tentang apapun saat berbicara. Sekarang dia tahu bahwa Ziwei tidak ingin ditemukan. Dia bahkan mengubah nama keluarganya dari Ju menjadi Zi. Bab 145. Pekerjaan keluarga. Siapa namanya? Tanya Yi Tianyun. Ju Yuwei. Ju Yusuan berkata dengan cepat. Yi Tianyun benar. Zi Yuwei jelas tidak ingin ditemukan. Tapi Yi Tianyun tidak pernah menyangka Zi Yuwei akan kabur dari rumah, meskipun fakta ini juga masuk akal mengapa seorang wanita muda seperti Zi Yuwei bisa menjadi penguasa paviliun. Aku tidak tahu alasan dia kabur dari sini,
Jadi untuk itu, aku tidak bisa memberitahumu lokasinya. Atau mungkin kau bisa memberiku penjelasan? Tanya Yi Tianyun. Tidak ada yang perlu diceritakan padamu. Ini urusan keluarga kami, biarkan kami menyelesaikannya sendiri dan berikan informasinya. Aku bersumpah kami akan memberimu hadiah terbaik yang kami bisa. Nada bicara Ju Yusuan tiba-tiba berubah. Ia tidak ingin menceritakan alasan adiknya kabur dari rumah, alasannya terlalu memalukan untuk diceritakan kepada orang asing. Yah, aku yakin kau bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak bisa memberitahumu di mana dia berada, karena aku tidak bisa mengkhianatinya. Lagi pula, dia pasti punya alasannya sendiri, kata Yi Tianyun dengan tenang. Tuan muda sepertinya enggan berbagi informasi penting dengan kami. Kenapa Anda begitu peduli? Terkadang sebuah keluarga punya satu atau dua rahasia yang tidak bisa mereka rahasiakan. Lagi pula, kami tidak akan melakukan apapun yang bisa menyakitinya, kata Ju Yusuan sambil menatap Yi Tianyun dengan dingin. Bukan itu yang ingin kukatakan. Kalau kau ingin tahu di mana dia sekarang, kau tinggal beritahu saja alasannya pergi. Yi Tianyun terus mendesak, tahu bahwa dia tidak punya kewajiban untuk memberitahu mereka apapun. Zi Yuei memiliki hubungan yang baik dengan Yi Tianyun, dan ketika dia berada di kota angin, dia bisa merasakan kejujurannya. Karena itu, Yi Tianyun akan menganggapnya sebagai teman. Tidak mungkin Yi Tianyun akan mengkhianatinya. Yi Tianyun berbalik, siap pergi ketika tiba-tiba Diakon Huang berteriak, "Kau sepertinya tidak tahu di mana kau sekarang. Dia sangat penting bagi paviliun bintang kita saat ini, jadi lebih baik kau katakan di mana dia sekarang, atau kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa cedera." Diakon Huang dengan cepat menjentikkan jarinya, dan penggarap kondensasi 3 inti dengan cepat melangkah masuk ke ruangan. Salah satu dari mereka bertanya kepada Diakon Huang apa masalahnya, dan Diakon Huang segera menjelaskan situasi mereka. Pria parubaya itu tiba-tiba berubah serius dan bertanya, "Kau benar-benar punya informasi tentang Ziwei? Ceritakan saja tentang dia, kami akan memberimu hadiah besar untuk informasinya. Aku jamin itu. Kami tidak ingin menyakitimu, lagi pula kau adalah pelindung kami." Pria parubaya itu terus bernegosiasi dengan Yi Tianyun. "Sudah kubilang, informasi itu tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai teman, aku menghargai pilihannya, jadi berhentilah menuntut. Aku tidak peduli dengan masalahmu," kata Yi Tianyun, tampak kesal dengan sikap keras kepala mereka. Diakon Huang tampak kesal dengan kata-kata Yi Tianyun, dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Yi Tianyun. "Tangkap bocah ini. Kita tidak bisa melepaskannya," teriak Diakon Huang keras. Yi Tianyun menghela napas, ini bisa menjadi awal dari hubungan yang baik, tetapi bisa hancur hanya karena hal sepele. Salah satu anak buah Diakon Huang tiba-tiba menyerbu, siap menyerang Yi Tianyun. Karena Yi Tianyun sudah tahu bahwa orang-orang ini tidak berniat membunuhnya. Ia tidak bisa membunuh mereka, ia menghindari serangan pria itu, dan dengan cepat meraih kerah pria itu dan memutarnya, membanting pria itu ke lantai yang keras, membuatnya langsung pingsan. Gerakan cepat Yi Tianyun mengejutkan semua orang di ruangan itu, menghentikan gerakan mereka. "Kusarankan kalian menghentikan tindakan bodoh ini sekarang juga. Lain kali aku tidak akan cukup lunak," kata Yi Tianyun dingin, membuat semua orang merinding. Mereka tahu bahwa dengan waktu singkat yang Yi Tianyun gunakan untuk melumpuhkan rekan mereka secara instan, mereka tidak akan punya peluang melawan Yi Tianyun. "Jadi bagaimana sekarang? Apa kau masih cukup ingin bunuh diri untuk menggangguku dengan kekeras kepalaanmu, atau kau ingin bicara?" tanya Yi Tianyun sambil tetap memeriksa ekspresi terkejut mereka. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak bisa membuat Yi Tianyun lebih marah lagi dan memilih untuk berkompromi kali ini. "Kami sebenarnya juga tidak ingin melakukan ini, tapi Ju Yuei sangat penting bagi kami. Dia sudah pergi bertahun-tahun. Ini menyebabkan banyak masalah bagi paviliun bintang," kata Diakon Huang sambil mendesah. "Coba kutebak, dia pasti terpaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, lalu dia memilih untuk pergi? Aku cukup mengenalnya untuk tahu bahwa dia orang yang sangat baik dan bertanggung jawab. Tidak mungkin dia membuat keputusan ini tanpa alasan," kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Ju Yusuan terdiam sejenak, lalu melangkah maju dengan cepat. Ia langsung menatap mata Yi Tianyun dan berkata, "Karena kau sudah memutuskan untuk mencari tahu tentangnya, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Adikku melarikan diri dari pernikahan, ia akan menikah dengan sekte yang kuat agar paviliun bintang dapat mempertahankan reputasinya di benua ini." Ia mengakhiri pidatonya sambil menatap Yi Tianyun penuh harap. "Kabur dari pernikahan?" Yi Tianyun terkejut dengan jawaban Ju Yusuan. Dia tidak menyangka Zi Yuei ternyata tipe pemberontak.
Bab 146. Kebenaran. Ya, dia kabur dari pernikahan. Dia sudah bertunangan dengan seseorang, jadi dia tidak seharusnya kabur. Setelah menerima kabar pertunangannya, dia menyelinap keluar tanpa meninggalkan informasi apapun. Ju Yusuan menghela napas. Aku tahu kita memaksakan masalah ini padanya, tapi ini demi kebaikannya sendiri. Menikahi seseorang dari faksi besar akan membantunya di masa depan. Siapa yang bertunangan? Tanya Yi Tianyun. Putra tetua kedua dari Istana Azur mendalam, kami menyimpulkan bahwa tuan muda yang akan dinikahinya memiliki pengaruh besar di sana. Seandainya dia meneruskan pernikahan itu akan baik untuknya dan Paviliun Bintang. Jadi, izinkan saya bertanya. Apakah buruk bertunangan dengan seseorang dari faksi besar? Ju Yusuan bertanya-tanya sambil menatap Yi Tianyun. Profound Azur Menshahn? Kurasa aku tidak punya hak bicara soal ini. Kalau dia setuju menikahi orang dari sana, dia tidak akan kabur sekarang, kan? Dengan dia kabur seperti itu, aku khawatir aku masih belum bisa memberitahumu keberadaannya. Tapi setidaknya aku bisa memberitahumu bahwa dia bahagia dan sehat sekarang, jadi tenang saja. Kata Yi Tianyun meskipun dia tidak percaya kalau Profound Azur Menshahn ada hubungannya dengan Ziwei. Sudah selesai? Kalau sudah, tolong beri aku bahan-bahan yang kubutuhkan. Aku masih ada urusan, kata Yi Tianyun sambil melambaikan tangan dan berbalik, berniat pergi. Ju Yusuan segera bergerak menghalangi jalan Yi Tianyun menuju pintu keluar dan berkata, Tuan muda, kumohon, tolong beritahu aku di mana dia. Jika aku tidak punya pendamping Dao, aku akan menggantikannya. Kumohon, jika dia tidak segera ditemukan, keluarga Ju akan hancur. Yi Tianyun terkejut dengan tekad Ju Yusuan. Yi Tianyun percaya wanita muda ini tidak akan bertindak sejauh ini jika bukan karena sesuatu yang mendesak. Terkutuk? Bisakah kau menjelaskannya? Tanyanya sambil bertanya-tanya. Status keluarga Ju sedang menurun di Paviliun Bintang. Kalau terus begini, kita akan kehilangan status di Paviliun Bintang lagi, kata Ju Yusuan dengan sungguh-sungguh. Jadi kau akan mengandalkan Ju Yuwei dan Xuan Azur Menshahn untuk meningkatkan kedudukan keluarga Ju di Paviliun Bintang? Tanya Yi Tianyun bingung. Yah? Aku tahu ini bukan perilaku terbaik menyerahkan keluargamu, tapi tidak ada cara lain. Ju Yusuan menggertakkan giginya, merasa bersalah karena telah mengorbankan adiknya sendiri. Yi Tianyun menatapnya dengan tatapan penuh arti dan berkata, sejujurnya, kalian sangat naif. Tidak ada gunanya bergantung pada orang lain. Jika kalian benar-benar ingin berdiri teguh, tidak ada cara lain selain menjadi kuat sendiri. Jika kalian bergantung pada orang lain dan mereka meninggalkan kalian saat kalian benar-benar membutuhkan mereka, apa yang akan kalian lakukan? Ju Yusuan kehilangan kata-kata, karena apa yang dikatakan Yi Tianyun benar. Saat ia hendak mengatakan sesuatu, Yi Tianyun mendahuluinya dengan berkata, sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan untuk masalah ini. Siapkan hadiahku. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan di mana dia berada. Diakon Huang sudah tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dikatakan untuk meyakinkan Yi Tianyun. Ia menghela napas dan menginstruksikan Ju Yusuan untuk menyiapkan hadiah Yi Tianyun. Ju Yusuan menatap Yi Tianyun, lalu menyiapkan hadiahnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Yi Tianyun. Yi Tianyun segera mengambil cincin itu dan memeriksa isinya. Setelah puas dengan hadiahnya, ia segera berpamitan dan meninggalkan Paviliun Bintang. Saat keluar, Yi Tianyun memeriksa favorability yang ia miliki di Paviliun Bintang dan menyadari bahwa favorability yang ia dapatkan sebelumnya dari menyelesaikan misi telah turun menjadi 20. Sepertinya tingkat kesukaan tidak hanya dipengaruhi oleh misi. Jika terjadi sesuatu, tingkat kesukaan bisa turun dalam hitungan menit. Namun, ia masih cukup penasaran dengan Ju Yusuan. Dari semua orang di Paviliun Bintang, hanya Ju Yusuan yang tingkat kesukaannya tidak berkurang, bahkan tingkat kesukaannya meningkat 5 poin menjadi 105 poin. Yi Tianyun teringat sesuatu dan segera menoleh ke Ju Yusuan dan berkata, oh ya, aku hampir lupa. Jika kau masih ingin mencari sekte untuk mendukungmu, kusarankan lupakan saja Xuan Azur Menshahn. Mengapa demikian? Ju Yusuan bertanya-tanya. Sekte itu akan segera hancur, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Setelah mengucapkan kalimat ini, Yi Tianyun langsung pergi, dan semua orang di Paviliun Bintang menatapnya saat ia berjalan keluar dari Paviliun Bintang. Setelah Yi Tianyun menghilang, Diakon Huang berkata, pemuda itu terdengar percaya diri dalam suaranya. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya, tetapi dia sepertinya berasal dari sekte besar.
Dia bilang Menshahan Azur mendalam akan dihancurkan, dan pencapaian itu membutuhkan setidaknya 3 faksi teratas untuk mencapainya. Diakon lain segera berkata, mungkin kita harus mempercayainya, atau membuntutinya untuk berjaga-jaga. Lupakan saja. Dia lebih kuat dari siapapun di sini, apa kau yakin bisa melacaknya? Dia akan langsung menyadarinya, lalu apa yang akan kau lakukan jika dia menganggapmu musuh? Dia bahkan punya seseorang yang bisa menempanya alat jiwa. Mustahil dia bukan dari faksi besar. Aku tidak yakin mereka bisa menghancurkan Istana Azur mendalam, tapi setidaknya kita tidak ingin memprovokasi dia, kata Diakon Huang dengan nada meremehkan. Tapi bagaimana dengan Zhu Yue? Tanpa dia, bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan untuk keluarga Zhu? Diakon lain menyatakan kekhawatirannya dengan nada tidak puas. Aku akan mengejarnya, kata Zhu Yusuan sambil berlari cepat ke bawah menuju pintu depan. Diakon Huang segera memerintahkan diakon lain untuk mengejarnya. Zhu Yusuan melihat Yi Tianyun dari kejauhan dan berteriak, "Tuan muda, tunggu!" Yi Tianyun segera berbalik dan menyadari Zhu Yusuan mengejarnya. Ia segera tersenyum pada Zhu Yusuan, lalu menggelengkan kepalanya sedikit melihat kekeras-kepalaan Zhu Yusuan. Jika kamu bertemu adik perempuanku lagi, aku ingin kamu memberikan liontin ini padanya, kata Zhu Yusuan sambil mengatur napasnya, dan dia segera menyerahkan liontin giok kepada Yi Tianyun. Zhu Yusuan segera menyadari bahwa Yi Tianyun tidak mengerti dan segera menjelaskan, ini adalah liontin giok yang selalu kubawa. Dia akan langsung menyadari bahwa ini milikku. Aku ingin kau memberitahunya bahwa aku ingin dia tidak pernah kembali. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi padanya. Aku tidak bisa membiarkannya berpikir bahwa aku tidak mencintainya, dengan ini aku harap dia tahu bahwa aku benar-benar menyesal, kata Zhu Yusuan sambil tampak sedih dan hampir menangis. Apa? Dan kupikir kau benar-benar ingin dia kembali. Yi Tianyun mengerutkan kening, apakah semua yang dikatakan Zhu Yusuan tadi hanya akting? Setelah memutar otak sejenak, ia segera menyadari bahwa jika ia berada di posisi Zhu Yusuan, itulah yang harus ia lakukan di depan Diakon Huang dan yang lainnya, jika ia ingin melindungi adiknya. Kau boleh membawa liontin itu kembali. Keluarga Zhu sudah mati, setidaknya dia berhasil lolos dan menemukan kebahagiaan setelah semua yang kita lakukan. Zhu Yusuan tersenyum, dan air mata mengalir dari matanya. Ia segera pergi setelahnya. Bab 147. Alat tempa. Yi Tianyun menemukan tempat untuk beristirahat sejenak. Dengan sisa waktu 3 bulan, ia tidak terburu-buru meninggalkan kota. Ia memandangi kenang-kenangan yang ditinggalkan Zhu Yusuan untuk adiknya, Zi Yue, yaitu liontin giok. Ia menghela napas, akhirnya mengerti mengapa Zhu Yusuan tidak pernah disukai, dan ia akhirnya menyadari mengapa Zi Yue belum pernah ditemukan sebelumnya. Zhu Yusuan pasti telah melakukan sesuatu yang mengganggu pencarian, jika tidak menghentikannya sepenuhnya. Dia pasti menyadari bahwa adiknya pergi ke benua perbatasan bumi. Zi Yue pasti sedang mencari kekuatan, tahu bahwa untuk memulihkan nama keluarganya, kekuatan adalah satu-satunya yang ia butuhkan. Namun, jika ia terus mencari uluran tangan alih-alih memperkuat diri, semuanya akan sia-sia, pikir Yi Tianyun dalam hati. Yi Tianyun berpikir sejenak, lalu menyadari bahwa ia masih terlalu lemah untuk menantang Xuan Azur Menshahan sendirian. Ia harus memacu dirinya untuk menjadi lebih kuat. Ia perlu mencoba beberapa hal baru untuk melihat apa yang terjadi. Dengan pemikiran itu, Yi Tianyun segera mencoba menempa. Mulai menempa alat, teriaknya. Yi Tianyun mengeluarkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa alat jiwa dan bersiap untuk menempanya. Setelah selesai bersiap, Yi Tianyun memeriksa tingkat keberhasilan menempa alat jiwa dan terkejut karena peluangnya sangat rendah. Apa ini? Kok bisa serendah ini? Tingkat keberhasilannya cuma 20%. Pikirnya sejenak lalu mencoba menambahkan efek lain. Aktifkan aura keberuntungan, teriaknya, dan sekali lagi, ia memeriksa tingkat keberhasilannya, dan kali ini meningkat menjadi 50%. Namun, kesempatan ini masih membuat Yi Tianyun bertanya-tanya. Bagaimana mungkin tidak 100%? Yi Tianyun tidak mengerti apa maksud dari tingkat keberhasilan ini. Dengan aura keberuntungan yang aktif, keberuntungannya seharusnya meningkat 10 kali lipat. Dia memeriksa kemampuan menempanya, dan aura keberuntungannya. Dia menemukan bahwa itu tidak akan meningkatkan peluang menempa peralatan tingkat lanjut lebih dari 50%. Jika dia benar-benar menginginkan peluang yang lebih baik, dia perlu mencari cara lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Dia memahami aturan ini, seperti yang dia alami sebelumnya ketika berada di Heaven Emerging Ancient Ruins,
dia bisa menemukan susunan itu berkat keberuntungannya, tetapi hanya itu saja. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki susunan itu, maupun pengetahuan tentangnya. Sepertinya sistem ini berusaha menjaga keadilan. Aku masih belum punya cukup kekuatan untuk memalsukan ini. Yi Tianyun sedikit frustrasi, karena ia tidak bisa naik level lebih cepat dengan metode ini. Namun, jika hanya untuk menempa peralatan jiwa level rendah, ia akan melakukannya meskipun tingkat keberhasilannya hanya 50%. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia punya alat untuk ditempa. Oh ya, aku masih punya palu dewa tempa. Dia segera memakainya dan menyadari bahwa tingkat keberhasilannya meningkat 10%. Perhiasan ini bagus sekali, teriaknya kegirangan. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia segera mulai menempa. Ia mulai dengan melelehkan material tersebut dengan api abadinya, lalu menempanya. Ding! Berhasil menempa alat jiwa kelas rendah. Hadiah, 100.000 XP, 500 4G Mastery. 100.000 XP, lumayan. Tapi ia segera merasa sebaliknya. Dengan waktu yang tersisa, ia tak bisa menggunakan penempaan sebagai metode andal untuk naik level. Prosesnya terlalu lambat, bahkan setelah ia menghitung waktu penempaan sebelumnya dan kemungkinan kegagalannya, ia hanya bisa menempa 40 hingga 50 alat jiwa tingkat rendah. Proses itu sungguh tak sepadan dengan waktunya saat itu. Jual alat jiwa kelas rendah, teriaknya sambil memeriksa harganya. Notifikasi sistem langsung muncul, memberitahu Yi Tianyun tentang harganya. 10.000 poin gila. Dia memikirkannya sejenak dan menyimpulkan bahwa 10.000 adalah jumlah yang wajar untuk itu. Setelah beberapa waktu, Yi Tianyun memutuskan untuk menempa semua material yang ia dapatkan dan kemudian memburu binatang iblis. Ia melanjutkan menempa material-material yang dimilikinya, dan banyak yang berhasil, tetapi beberapa juga gagal. Meskipun peluangnya mencapai 60%, masih ada kemungkinan gagal. Ding! Berhasil menaikkan level api abadi ke level bumi. Efek api abadi ditingkatkan 10x, kecepatan menempa alat dan pil berkurang 50%, dan tingkat keberhasilan meningkat. Kelas berikutnya, diperlukan penguasaan 100.000. Setelah notifikasi muncul, Yi Tianyun terkejut. Ia benar-benar lupa tentang penguasaan api abadi, dan tidak sekalipun memeriksa statusnya maupun kebutuhan untuk meningkatkannya. Setelah membaca efek peningkatan dengan saksama, ia benar-benar terkejut. Api abadi ini luar biasa. Tingkat keberhasilannya meningkat, dan waktu penempaannya pun lebih singkat. Ia segera memeriksa tingkat keberhasilan penempaan alat jiwa, dan menyadari bahwa sekarang tingkat keberhasilannya mencapai 80%. Sungguh luar biasa. Dia segera memeriksa apakah api abadi bisa dinaikkan levelnya dengan memberinya item apapun untuk meningkatkan penguasaannya. Tak lama kemudian, Yi Tianyun menyadari bahwa dia hanya bisa memberi makan api abadi dengan item yang sama untuk meningkatkan penguasaannya dan dengan membeli api abadi lainnya di toko. Dia masih membutuhkan 100.000 poin gila untuk itu, tetapi dia hanya menggelengkan kepala melihat jumlah poin gila yang dibutuhkan sebesar itu. Dia segera membayar poin gila yang dibutuhkan untuk membeli api abadi lainnya dan meningkatkan penguasaan dengan perasaan kasihan di dadanya. Bab 148. Perubahan yang mengejutkan. Dengan api abadi yang naik ke level bumi, kecepatan dan tingkat keberhasilan penempaan alat jiwa meningkat pesat. Ia mencoba menempa 15 alat jiwa dan menyelesaikannya hanya dalam beberapa hari, yang biasanya membutuhkan waktu 10 hari. Yi Tianyun memilih untuk menjual semua alat jiwa yang berhasil ia buat. Ia menjual 12 alat jiwa ke sistem karena 3 dari 15 material gagal. Yi Tianyun telah mengumpulkan 1,01 juta poin gila setelah menjual semua alat jiwa yang baru saja ditempanya, dan jumlah ini membuatnya sangat gembira. Dia bisa meningkatkan mode gilanya dengan jumlah ini. Naik level mode gila, teriaknya dengan penuh semangat. Ding! Dikurangi 1 juta poin gila untuk menaikkan level mode gila. Mode gila berhasil naik ke level 3. Efek mode gila telah ditingkatkan hingga 8 kali lipat. Berkat peningkatan level, pengguna kini dapat meningkatkan damage, XP, dan mastery secara selektif. 1000 poin gila per menit. Level berikutnya membutuhkan 10 juta poin gila. Yi Tianyun memiliki perasaan campur aduk tentang efek ini. Ia senang mendapatkan efek X8, tetapi sekarang ia harus selektif memilih apa yang akan ia tingkatkan dari 3 pilihan yang diberikan sistem. Namun,
Ia senang melihat poin penguasaan kini tersedia untuk ditingkatkan, sehingga memudahkan untuk meningkatkan penguasaan. Ia yakin saat mode gila ini naik level lagi, ia bisa mendapatkan poin gila sebagai salah satu pilihan peningkatannya. 1000 poin gila per menit lumayan dibandingkan dengan Lucky Aura yang menghabiskan poin gila dalam jumlah yang sama per detik. Pikir Yi Tianyun dalam hati. Konsumsi mode gila sangat hemat. Tak lama kemudian, Yi Tianyun mengalihkan perhatiannya ke 10 undian gratis yang ia dapatkan sebelumnya. Ia segera membuka roulette lotre dan menggunakan semua undian gratis yang dimilikinya. Ia mendapatkan banyak hal dari sana, terutama banyak pil XP dan beberapa armor dan senjata level besi biasa, namun tak satu pun menarik minatnya. Ia tidak membutuhkannya sama sekali, terutama armor dan senjata level besi. Dengan levelnya saat ini, semua itu pada dasarnya tidak berguna. Ia menghela napas dan menyadari bahwa ia perlu keluar dan mencari informasi baru tentang rumah Azur mendalam. Ia belum meninggalkan tempat ini selama seminggu penuh. Ia harus menyelidiki tentang musuhnya agar siap menghadapi mereka nanti. Rupanya ia tak perlu bersusah payah mencari terlalu jauh, ia bahkan belum menuruni tangga penginapan tempat ia menginap ketika mendengar perbincangan beberapa orang di lantai bawah. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sepertinya Menshan Azur mendalam mengirimkan pasukannya ke suatu tempat. Aku melihat 7 atau 8 elang raksasa telah dikirim, kata pria A, menyatakan apa yang dilihatnya. Kudengar mereka akan membalas dendam terhadap suatu faksi, rupanya beberapa tetua dan murid mereka terbunuh, kata Men B dengan nada serius. Apa? Sekte mana yang cukup kuat untuk menjadikan Azur Menshan sebagai musuh mereka? Tanya Men C sambil terkejut. Seluruh penginapan tampak ikut berdiskusi setelah itu, masing-masing tampak bersemangat membahas apa yang terjadi di rumah Azur mendalam. Raut wajah Yi Tianyun berubah, ia segera menjatuhkan sepotong emas ke atas meja dengan kasar dan berkata, siapapun yang tahu situasi sebenarnya tentang rumah Azur mendalam akan mendapatkan emas ini jika kau memberitahuku informasinya. Orang-orang yang sebelumnya diinterupsi dengan kasar oleh Yi Tianyun awalnya merasa kesal dengan perilaku kasarnya, tetapi semuanya berubah ketika mereka melihat emas di atas meja. Aku tahu. Berdasarkan apa yang kudengar, seorang tetua dari Istana Azur mendalam dibunuh oleh suatu fraksi tingkat ketiga, kata seorang pria sambil berdiri. Pernyataan ini membuat beberapa orang menggelengkan kepala. Kau tidak tahu apa-apa. Berhenti bicara omong kosong. Kudengar fraksi tingkat pertama yang menarik perhatian Menshan Azur mendalam telah membunuh salah satu tetua mereka, kata seorang pria sambil berteriak. Sepertinya dia mengatakannya karena tidak setuju dengan apa yang didengarnya sebelumnya. Namun, pernyataannya segera menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Mustahil faksi tingkat pertama bisa membunuh sesepuh dari Istana Azur mendalam. Kau yang bicara omong kosong. Setidaknya faksi tingkat ketiga membunuh sesepuh Istana Azur mendalam lebih masuk akal. Mustahil faksi tingkat pertama bisa membunuh seorang kultivator inti roh. Keduanya langsung berdebat, sengit tentang pernyataan mereka masing-masing. Yi Tianyun dengan cepat menggebrak meja di depannya untuk membungkam semua orang, lalu dengan cepat menunjuk pria yang berbicara tentang fraksi tingkat pertama dan berkata, kau, ceritakan semua yang kau tahu. Pria itu menjadi bersemangat ketika Yi Tianyun memilihnya dan dia berkata dengan gembira, saya mendengar bahwa beberapa fraksi tingkat pertama memprovokasi Azur Menshan yang mendalam. Ini adalah informasi utama yang saya dengar. Kapan Azur Menshan yang mendalam tahu tentang ini? Tanya Yi Tianyun. Mereka tahu beberapa hari yang lalu, pagi ini beberapa kelompok pasukan dari Istana Azur mendalam menuju ke benua perbatasan bumi. Aku tidak tahu persis tujuan mereka, kata pria itu, ragu-ragu. Wajah Yi Tianyun tiba-tiba memucat. Ia pikir ia punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, Menshan Azur mendalam sudah mengendus berita kematian tetua mereka dan langsung bertindak. Ini terlalu cepat baginya. Ia segera melemparkan emas itu kepada pria itu dan berkata, emas ini milikmu. Lalu bergegas meninggalkan penginapan. Pria itu berteriak riang, ya, emas ini milikku. Membuat orang-orang di sekitarnya menyebutnya pembohong. Hei, aku tidak berbohong. Itulah yang kudengar dari seorang murid dari Istana Azur mendalam, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Pokoknya dia percaya padaku, katanya, membela diri. Mereka mulai berdebat mengenai pendapat mereka masing-masing, sementara itu, Yi Tianyun sudah mencapai pinggiran kota dan bergegas keluar kota. Aku salah perhitungan, mereka bereaksi sedikit lebih cepat dari yang kukira, tapi akan butuh waktu untuk menemukan reruntuhan kuno Heaven's Emerging.
Pikir Yi Tianyun dalam hati. Dia masih punya waktu paling lama setengah bulan. Lebih lama dari itu, Istana Azur mendalam akhirnya akan menemukan tempatnya. Jika dia tidak ada di sana saat itu terjadi, dia takut Istana Giok Surgawi akan hancur. Tanpa sepengetahuan Yi Tianyun, seseorang telah mengikutinya dan melihat semua keributan di penginapan sebelumnya. Ketika mereka mencoba mengikuti Yi Tianyun keluar kota, mereka memutuskan untuk berhenti mengikutinya dan kembali ke Paviliun Bintang. Penatua Huang, pria itu sudah meninggalkan kota. Sepertinya dia menanyakan beberapa informasi mengenai rumah Azur mendalam dan langsung pergi setelah itu. Kata pria itu, melapor kembali kepada Penatua Huang dari Paviliun Bintang. Sepertinya masalah yang dihadapi Azur Menshan saat ini ada hubungannya dengan dia. Tapi masalahnya ada di Heavenly Jet Palace. Apa dia dari Jet Palace? Tapi ada yang aneh, Heavenly Jet Palace hanyalah fraksi tingkat pertama. Bagaimana mungkin seseorang sekuat itu menjadi anggota faksi tingkat pertama yang rendah? Tanya Tetua Huang, penuh pertanyaan di benaknya. Menurutmu, apa yang harus kita ketahui, Tetua? Tanya pria sebelumnya. Selidiki Istana Giok Surgawi sedetail mungkin. Aku ingin tahu apakah Zhu Yuwei ada di sana, kata Penatua Huang dengan sungguh-sungguh. Tetua Huang masih belum menyerah mencari keberadaan Zhu Yuwei. Dia tidak peduli apakah Xuan Azur Menshan hancur atau tidak, yang benar-benar dia pedulikan hanyalah Zhu Yuwei. Bab 149. Terdampar. Temukan mereka. Mereka pasti ada di sekitar sini. Kang Haotian, seorang pemimpin ahli inti kondensasi dari Rumah Azur Mendalam, saat ini sedang mencari murid Istana Giok di hutan lebat di pinggiran kota angin. Ia memimpin selusin penggarap pemurnian roh bersamanya. Hutan digeledah secara menyeluruh oleh anak buah Kang Haotian, dan hutan yang tadinya damai kini dipenuhi dengan niat membunuh. Untungnya, tidak ada warga sipil di sekitar hutan, kalau tidak mereka bisa terbunuh oleh niat membunuh yang begitu besar. Di dalam sebuah gua di hutan, beberapa murid Istana Giok dan Tetua Mo Yu sedang bersembunyi, dan mereka bisa merasakan ada beberapa orang di sekitar yang sedang menuju ke arah mereka dengan cepat. Tetua Mo Yu bisa merasakan ketakutan dan kepanikan di wajah murid-muridnya. Tetua, apakah kita benar-benar aman di sini? Salah satu murid perempuan bertanya kepada Mo Yu dengan cemas. Seharusnya tidak apa-apa, asal mereka tidak terlalu penasaran, mereka bisa dengan mudah melewatkan jalan rahasia itu. Tetua Agung Mo Yu mencoba menghibur murid-muridnya, tetapi sebenarnya ia juga panik. Seharusnya ini hanya perjalanan singkat, mereka hanya membeli makanan dan sedang dalam perjalanan kembali ke runtuhan kuno Heavens Emersing. Mereka sudah membuat perjanjian dengan Paviliun Angin untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Meskipun Istana Giok dulunya mandiri, banyak dari mereka sekarang fokus pada seni bela diri dan kultivasi mereka, ditambah lagi mereka baru saja pindah ke runtuhan kuno Heavens Emersing. Saat ini, mereka tidak punya cukup waktu untuk mandiri. Setelah mereka menjelaskan situasi mereka kepada Ziwei, penguasa Paviliun Angin saat ini, ia langsung setuju untuk membantu mereka dan melakukan transaksi di tempat terpencil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Istana Azur Mendalam akan dapat mengendus jejak mereka. Tetua Mo Yu merasa pergerakan Istana Azur Mendalam agak terlambat, sehingga ia terlambat untuk merespons dan mengungsi. Tetua Agung Mo Yu berusaha tetap tenang, ia memeras otak, mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dari situasi ini. Ia sebenarnya bisa melarikan diri sendiri, tetapi ia tidak tega meninggalkan muridnya untuk mati di sini. Tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara mendekati lokasi mereka. Periksa sisi itu. Tetua Mo Yu mendengar suara seorang pria. Suara itu semakin dekat setiap detiknya. Kekuatan dari Azur Menshan yang mendalam terlalu besar untuk dihadapi Mo Yu sendirian. Mereka bahkan membawa 2 ahli kondensasi inti. Tetua Agung Yu, apa yang harus kita lakukan? Semua murid Istana Giok gemetar ketakutan. Mo Yu hanya menghela napas dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum menatap murid-muridnya dengan ekspresi sedih. Mungkin inilah saatnya kita harus berdiri dan berjuang untuk hidup kita. Suara-suara dari dalam rumah Azur Mendalam di luar bertambah keras setiap detiknya. Mereka semua segera menyadari bahwa mereka tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi, karena mereka tidak mempunyai jalan keluar lain, mereka bisa saja terjebak di sini, dan itu akan menjadi akhir bagi mereka. Kita harus menyelinap keluar dari sini. Kita akan kabur satu persatu, dan kalau sampai tertangkap, bersiaplah untuk bertarung sampai akhir. Jangan sampai tertangkap. Tetua Mo Yu menguatkan diri dan murid-muridnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk jika mereka tertangkap. Kami akan
Seru semua muridnya serempak, dengan sorot mata penuh tekad. Meskipun mereka masih enggan mati, itu lebih baik daripada apa yang mungkin terjadi jika mereka tertangkap. Tetua Mo Yu segera melangkahkan kakinya dan muridnya untuk keluar dari gua secara diam-diam. Mo Yu menyadari, tidak ada seorang pun di luar gua, dan segera berjalan menuju runtuhan kuno Heavens Emerging. Baru beberapa langkah dari pintu masuk gua, mereka dikejutkan oleh seorang pria yang berteriak, "Mereka di sini! Mereka di sini!" Seketika itu juga para lelaki dari Azur Menshahen yang berhamburan di sekitar hutan mencari mereka, mengepung bagian depan gua, tidak memberi mereka tempat untuk melarikan diri. Penatua Istana Giok, kenapa begitu ingin pergi? Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi pada penatua dan diaken yang kita kirim ke sini belum lama ini? Mereka menghilang tanpa kabar, kata Kang Haotian sambil menyeringai pada Mo Yu. Ia tahu Istana Giok pastilah yang bertanggung jawab atas semua ini, melihat mereka yang cepat-cepat kabur dan meninggalkan istana mereka. Suara pedang segera terdengar, dan para murid di kedua belah pihak telah menghunus pedang mereka. Tetua Mo Yu dan murid-muridnya merasakan keputusasaan merayapi mereka. Mereka tak dapat melarikan diri dari dua ahli inti kondensasi yang mengawasi pergerakan mereka bak lang, sementara jumlah kultivator pemurnian roh yang mengelilingi mereka terlalu banyak. Aku tidak tahu tentang mereka. Kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetua Mo Yu berkata dengan dingin, tidak mengakui satupun tuduhan mereka. Serius? Kau pikir kami percaya omong kosongmu? Kalau kau memang tidak ada hubungannya, kenapa Istana Giok kabur? Kau pasti sudah memenjarakan atau membunuh mereka, entah apapun alasannya, menjadikan kami musuhmu, kata Kang Haotian sambil mencibir Tetua Mo Yu. Tapi Tetua Mo Yu tetap teguh, dia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kelemahan, kalau tidak, tamatlah riwayatnya. Seseorang dengan cepat melangkah di depan Tetua Mo Yu, mengejutkannya. Apa yang terjadi di sini? Zhu Yuei tiba-tiba berteriak. Ia tidak tahu apa-apa tentang situasi Istana Giok, tetapi ia tahu Istana Giok sedang dalam masalah. Ia tidak tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Azur Menshahen yang mendalam. Tuan Paviliun Z dari Paviliun Angin, apa yang kau lakukan di sini? Jika tidak ada alasan bagimu untuk berada di sini, aku mohon kau pergi, kata Kang Haotian dengan sungguh-sungguh. Tuan Paviliun Z, Istana Azur mendalam cukup kuat. Tinggalkan kami, tak perlu repot-repot. Mo Yu buru-buru berkata kepada Zhu Yuei, karena ia tak ingin Zhu Yuei diganggu oleh masalah Istana Giok. Mata Zhu Yuei tiba-tiba menjadi gelap, dan ia segera menghunus pedangnya dan mulai menyerang rumah Azur mendalam. Serangan ini sebenarnya adalah sinyal bagi bawahannya yang menunggu di belakangnya, sehingga mereka pun ikut bertarung. Tindakan Zhu Yuei mengejutkan Kang Haotian dan penatua Mo Yu. Zhu Yuei tiba-tiba menyerang tanpa penjelasan apapun. Kenapa kau menyerang Istana Azur mendalam? Kau akan kehilangan statusmu di Paviliun Angin, kau dengar aku. Semua tindakanmu tidak ada hubungannya dengan kami lagi. Teriak seorang tetua Paviliun Angin kepada Zhu Yuei dengan ngeri, lalu ia pergi. Zhu Yuei dengan cepat membunuhnya dan beberapa penjaga yang mengikutinya. Ayo, kita harus kabur dari sini. Zhu Yuei memberi isyarat kepada tetua Mo Yu untuk kabur dari sini. Inilah awal mula kekacauan yang terjadi antara Istana Azur mendalam dan Istana Giok. Pada saat yang sama, Yi Tianyun sedang menuju ke benua perbatasan bumi secepat mungkin untuk membantu. Dengan kecepatan naga hitam, ia akan tiba di sana dalam waktu singkat. Ia juga membunuh semua kereta Azur Menshahen yang ia lihat di sepanjang jalan. Semoga aku tidak terlambat, kata Tianyun dengan wajah muram. Basis kultivasinya memang meningkat, tetapi itu belum cukup. Dia masih harus naik level dengan cepat. Bab 150. Berarti Zhu Yuei membantu tetua Mo Yu tanpa ragu, membuat tetua Mo Yu terdiam. Ia tak menyangka Tuan Paviliun akan melakukan hal seperti ini, melawan Istana Azur mendalam. Tuan Paviliun Z, teriak tetua Mo Yu, setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Ayo, cepat, aku sangat berhutang budi pada Tuan Muda Yi di masa lalu. Sekarang giliranku untuk membantunya semampuku, kata Zhu Yuei dengan percaya diri. Yang harus dia lakukan sekarang adalah tetap di Wind Pavilion. Dia tahu bahwa Wind Pavilion mempunyai tantangan tersendiri, tetapi untuk saat ini, Wind Pavilion dapat membantu mereka untuk sementara waktu. Tapi, jika kau membantu kami, Azur Menshahen yang mendalam juga akan mengincarmu. Tetua Mo Yu masih berusaha untuk tidak melibatkan Zhu Yuei, karena dia pikir menyelamatkan mereka tidak akan memberi manfaat apapun bagi Zhu Yuei. Tidak apa-apa. Tuan Muda Yi adalah temanku,
Teman dari temanku juga temanku. Aku tidak butuh alasan untuk membantu teman, kata Zhu Yue sambil tersenyum pada Tetua Mo Yu. Tetua Mo bersyukur Zhu Yue merasa seperti itu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk terus berpikir bahwa mereka tidak sepadan dengan kesulitan yang akan dihadapi Zhu Yue nantinya. Baiklah, selama kita bisa melewati ini, kau akan menjadi tamu istimewa kami di Istana Giok, Tuan Zi. Katanya kepada Zhu Yue, bersiaplah. Kita akan melawan mereka. Ia berteriak kepada murid-muridnya dengan pedang di sisinya. Ia segera bergegas ke Kang Haotian dan mengayunkan pedangnya ke leher Kang Haotian, mencoba mengejutkannya dan segera menghabisinya. Kang Haotian melihat Tetua Mo Yu datang ke arahnya, dan dia hanya mencibir padanya lalu, dia segera mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan yang mengerikan dapat dirasakan di seluruh area tersebut. Aura pembunuh Kang Haotian langsung tertuju pada Tetua Mo Yu, dan ia tersentak setelah menyadari betapa dahsyatnya aura itu. Namun, karena tak punya cukup ruang untuk mundur, ia terus maju menyerang Kang Haotian. Saat ia mengayunkan pedangnya untuk membunuh, Kang Haotian langsung menangkisnya. Keduanya pun langsung beradu pedang. Dengan basis kultivasi mereka yang tak berjauhan, Tetua Mo Yu dan Kang Haotian hampir saja bertarung hingga imbang, tetapi Kang Haotian akhirnya menang. Pedangnya memiliki kemampuan khusus yang dapat membawanya menuju kemenangan. Ia mulai memamerkan keahlian pedangnya, menciptakan gelombang kejut ke arah Tetua Mo Yu. Tetua Mo Yu yang tidak tahu apa-apa menjadi korbannya, dan ia jatuh terbatuk darah. Tetua Agung! Teriak semua murid yang melihatnya. Ini baru permulaan pertempuran, dan Tetua Agung mereka sudah tumbang. Fakta ini menurunkan moral para pengikut Istana Giok. Sungguh kekuatan yang luar biasa, kata Tetua Mo Yu sambil mencoba berdiri. Apa boleh buat, kau wanita yang kuat. Dengan kau berdiri melawanku, aku tak punya pilihan selain membunuhmu. Kang Haotian mencibir, lalu langsung menyerbu Tetua Mo Yu. Para murid Istana Giok hanya bisa menatap Tetua Mo Yu dalam diam. Mereka ingin menyelamatkan tetua mereka, tetapi mereka bahkan tak bisa bergerak sedikit pun karena niat membunuh yang luar biasa dari Kang Haotian. Tiba-tiba, Zhu Yue melompat dan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya, lalu melemparkannya ke arah Kang Haotian. Benda hitam yang dilemparnya tiba-tiba meledak ketika mencapai Haotian. Apa-apaan ini? Ini ledakan petir surgawi. Tetua Mo Yu dan murid-murid Istana Giok terkejut dengan kedatangan Zhu Yue yang tiba-tiba dan mencolok. Pergi! Seru Zhu Yue kepada Tetua Mo Yu dan murid-muridnya. Berkat ledakan yang dilemparkannya sebelumnya, kini sebuah jalan terbuka di depan mereka, yang tidak dijaga ketat seperti rute lainnya. Bajingan! Tangkap dia! Akan kuberi tahu jalang itu neraka dunia saat aku berhasil menangkapnya, teriak Kang Haotian kepada anak buahnya. Ning Chuan! Apa yang kau lakukan berdiri saja di sini, tolong aku, sialan. Ning Chuan, yang berdiri di samping, menyaksikan perkelahian itu, memasang tatapan dingin. Dia juga seorang kultivator inti kondensasi, seperti Kang Haotian. Kang Haotian, sepertinya kau sudah lemah. Kau berjuang keras hanya untuk menangkap sekelompok gadis? Menyedihkan. Ning Chuan mendengus, lalu segera menghunus pedang panjang dan mengejar Tetua Mo Yu dan Zhu Yue. Ia segera menyusul mereka, dan mulai menyerang mereka. Ia mulai mengayunkan pedangnya, hingga berubah menjadi sabit, dan membunuh murid-muridnya satu persatu. Ketika sampai di Tetua Mo Yu, dia bergerak hendak memenggal leher Tetua Mo Yu, tetapi Tetua Mo Yu menangkis serangan itu dengan pedangnya, tetapi dia tidak dapat menangkis sabit itu sepenuhnya. Ning Chuan berhasil menimbulkan luka yang dalam di bahu Tetua Mo Yu. Penatua Agung! Teriak para murid di sekelilingnya, terkejut melihat sejumlah besar darah mengalir melalui lengannya. Tetua Mo Yu sendiri saat ini, tengah merasakan sakit yang amat sangat, ia hampir pingsan, namun ia berusaha untuk tetap tegar, dan berusaha memberitahu muridnya untuk memanggil siapapun dari istana. Pergi! Keluar dari sini! Teriak Zhu Yue sambil berjalan kembali untuk membantu Tetua Mo Yu. Zhu Yue kembali membuka jalan dengan melemparkan ledakan guntur surgawinya ke arah musuh. Ketika ia mencoba berlari lagi, tiba-tiba ia melihat sabit hampir melukai lehernya. Jika ia tidak segera berhenti, sabit itu mungkin telah melukai kepalanya. Jangan mempersulit kami. Ledakan petir surgawi, ya? Lumayan, memang kuat, kata Ning Chuan sambil mencibir Zhu Yue. Ia langsung menampar wajah Zhu Yue, tetapi Zhu Yue terus melawan. Ia berguling-guling di tanah, dan langsung berdiri lagi. Wah, reaksi yang bagus sekali, kata Ning Chuan sambil mengamati tubuh Zhu Yue dari atas sampai bawah.
Tubuhmu juga bagus, bagaimana kalau kita bersenang-senang dan melupakan pertengkaran ini sejenak? Katanya sambil menyeringai. Wajah Zhu Yuei langsung memucat, ia segera mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Ia mencoba menusuk dirinya sendiri, menguatkan diri untuk bunuh diri. Beberapa murid istana giok juga mengikuti jejaknya, tetapi Ning Chuan dengan cepat melucuti mereka semua. Kalian semua mau bunuh diri? Wah, tidak. Aku tidak mungkin membiarkan kalian semua melakukan itu. Apa asyiknya? Kata Ning Chuan sambil menyeringai. Zhu Yuei dan murid-murid istana giok menjadi pucat mendengar kata-kata Ning Chuan. Mereka tahu bahwa mereka akan disiksa bahkan diperkosa jika mereka ditangkap. Tercela. Zhu Yuei berteriak. Hina? Terima kasih atas pujiannya. Ning Chuan menyeringai. Aku tidak tahu kalau paviliun angin ikut serta dalam perang ini. Mau dihancurkan seperti mereka? Tanya Ning Chuan dengan nada bercanda. Tidak. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Seorang tetua paviliun angin datang dan buru-buru menjelaskan kepada Ning Chuan. Ini urusannya sendiri, kami tidak punya hak bicara. Kamu bebas melakukan apapun dengannya, tidak masalah. Kami benar-benar tidak ingin terlibat dengan ini. Zhu Yuei memandang sesepuh ini dengan jijik. Dulu kau bilang ingin membangun hubungan persahabatan dengan istana giok, dan sekarang kau mengingkari janjimu? Kasihan sekali. Apa-apaan kau ini? Ini masalahmu sendiri, karena menjadikan Azur Menshan sebagai musuhmu. Kau jelas-jelas bodoh karena melakukan hal ini, dan kau jelas-jelas idiot jika kau pikir aku akan menyetujuinya. Kata tetua itu, jelas-jelas marah, aku sendiri yang akan menggantikanmu. Dan aku akan menghukum semua idiot yang mengikutimu. Ia segera mengambil pedang besar dari cincin penyimpanannya dan hendak memotong tangan Zhu Yuei. Pilihan yang salah? Apa yang salah dengan pilihan itu? Suara tenang dan menyeramkan terdengar dari hutan, dan ketika ia muncul dari hutan, ia terlihat dengan wajah muram. Tuan Muda Yi! Teriak Zhu Yuei lega saat ia mulai putus asa dengan situasinya saat ini. Bersambung.